Jadi kalau kita bahas soal cewek ya, yang gua bingungin dari perempuan ini, kadang mereka tuh punya sifat yang paling saya tidak suka. Ketika dia itu, ketika dikejar dia nggak mau, tapi dia tuh mau ngejar, mahkota dia tuh hilang gitu loh. Gimana coba tanggapan dari Bung Diki sama Bung Apa Lekok, tadi? Bung Iqbal? Tadi bang, tadi sumpah. Kalau kita ngejar dia ngilang gitu. Tapi ketika dia ngejar ya cowoknya yang hilang lagi gitu. Berarti kita yang salah berarti cuy. Salahnya di mana? Dia apa kita ngejar. Terus pas kita kejar dia ngilang. Gimana sih tadi, Cok? Ada juga yang seperti itu, Oh, tapi ada juga kita yang kayak obrolin gitu. sekarang. Cewek kita ngejar nih ya, tapi dia nggak mau. Tapi dia lebih suka ngejar orang gitu loh, ngejar laki-laki gitu loh. Mahkotanya hilang nggak? Kalau gitu kan mahkota hilang. Cewek lebih suka kalau dia yang suka duluan gitu. Kalau dia yang ngejar duluan. Kalau misalnya cowoknya yang ngejar si dia kayak ilfil gitu. Jadi gitu. Kalau di persen ini siklus percintaan 100% nih bang ya, dibagi dua jadi 50%. 50% 50% cewek, 50% cowok. Kalau misalnya rasa sayangnya si cewek 70%, otomatis rasa sayangnya si cowok jadi 30%. Rasa sayangnya si cowok 70%, maka rasa sayang si cewek bakal jadi 30%. Oh ya? Gitu. Mantap. Semakin sayang si cowok, Semakin jauh dia. semakin jauh si cewek. Tapi kenapa pengalaman saya itu kalau pacaran ya Dik, jujur banget dari dalam hati ini, jujur ya, gue tuh setia banget orangnya, bucinnya minta ampun ya. Mungkin gue dikatain orang nih kebanyakan ya, dibilang gue fuckboy, playboy, padahal sebenarnya itu fitnah gitu loh. Mungkin kamu bisa mengenal saya bahwa saya itu laki-laki yang mungkin sejatinya setia gitu. Kok Gimana bisa sampai dianggap fuckboy gitu? dia nggak fuckboy? Nggak tahu ya, karena ada salah satu perempuan saya kenal, dia orang Palembang, itu mantan saya juga. Sebelum dia pacaran sama saya dia bilang fuckboy. Kenapa? Karena muka kamu tuh kayak muka fuckboy. Saya juga bingung muka fuckboy itu kayak gimana gitu. Bisa Bisa hal muka. Iya. Hal muka dianggap fuckboy gitu. Iya, dianggap fuckboy. Ya saya wajar-wajar aja sih gitu kan. Kita bisa saja nih Bang, kan gitu. Kalau dibuat buku, cuy. Cara memahami cewek itu bisa segini, Bang. Ada stikernya itu. Iya. Sulit, cuy. Sumpah. Kayak quotes pen ya, gimana? Hah? Oh iya. Ini juga ya. Dibilang gua ganteng sama kemarin gua sempat ngajak jalan perempuan gitu. Ya nggak gimana sih ya. Ya perempuannya sih nggak cantik-cantik amat karena gua nggak pernah mandang perempuan itu dari fisik, yang penting hatinya gitu. Mau fisiknya bagaimanapun, yang penting ya sederhana lah gitu, nggak Kayaknya rusak- cewek kalau dengar lu yang bilang gitu, Bang, kayaknya bullshit juga kayaknya. Enggak, sumpah. Ini nggak rusak-rusak amat lah gitu loh. Tapi pas gua ajak dia untuk menjalani, dia bilang kamu terlalu ganteng buat aku. Mungkin masih banyak yang lebih cantik karena saya insecure gitu loh. Kenapa? Padahal Menolak muka saya ini dengan- jelek gitu. menolak dengan gaya. Biasa aja muka saya gitu loh. Makanya saya tuh bingung. Ya maksudnya kalau nggak mau ya Ya bilang nggak mau Enggak. gitu loh. Bukannya Gengsi bilang mereka besar, kamu cuy. terlalu ganteng, bilang gini kakak baik gitu. bukan gengsi. Nggak Ya, tahu aja. lebih ke menghargai gitu. Lebih ke nggak enakan gitu. Kalau misalnya mereka bilang, "Oh sorry, gue nggak mau sama lu." Kan nggak enak rasanya. Gimana perasaan lu sebagai cowok kalau misalnya dapat jawaban dari cewek yang kayak gitu? Gitu sih. Gua pacaran seumur hidup gua itu punya mantan koleksi dari SMP ya sampai itu gue hitung dari 3 hari pacaran. Video anjing koleksi, Atau cuy. 45 hari itu kan. Oh iya. Ya, video apaan? Di koleksi baru diseleksi gitu. Ya, jadi ntar dulu kita ngomongin itu. Jangan dibuka dulu. Oh, iya. Itu kan udah tadi kita ngomongin. Oh, iya. Jadi Dikata aja anak. totalnya itu 149 lebih. Ya kan? Makanya itu bukan gua koleksi gitu. Kan laki-laki tuh harus punya 3 prinsip, brother ya. Yang pertama itu koleksi, seleksi, sama resepsi. Jadi koleksi itu bukan berarti kita fuckboy atau playboy. Kita punya teman banyak, kita punya teman cewek banyak, kita deketin, yaitu masuk ke mode seleksi.
Baru selesai seleksi, barulah kita bangun namanya resepsi apabila kita sudah menemukan, ya. Yang cocok. Iya, karena kita sejatinya itu laki-laki itu akan menjadi imam dan imam itu butuh makmum yang sangat banyak. Tangan dulu. Kelas sih. Iya, kelas sekali itu. Itu dalam konteks pacaran ya. Kalau misalnya udah di hubungan yang lebih serius gitu. Menurut imam kamu hanya tuh butuh satu hubungan imam. serius itu seperti apa? Apa? Saya tanya kamu, saya tahu. Cuman mungkin menurut saya ya, apa hubungan konsep dari serius definisinya? Di atasnya pacaran ya? Kayaknya Iya. gini, Bang. Belum menikah ya, di tengah-tengahnya menikah pacaran, baru pacaran di tengahnya itu apa aja? Lebih ke sefrekuensi enggak sih? Maksudnya kayak Kalau itu pergaulan, enggak. Jadi kayak lebih serius gitu. Semua orang bisa sefrekuensi. semua orang bisa. Sulit, Kita juga Bang. bisa, memang Nggak kita mesti menikah. nggak mesti pacaran, nggak mesti cewek sama cowok sama cowok juga bisa sefrekuensi dalam konteks pertemanan, bukan pacaran. Nah, ini gua kasih tahu ya. Mau jawab, silakan. Kalau menurut gua sih gini aja, Bang. Gimana ya? Cowok itu misalnya gampang banget buat cari teman gitu, Bang. Contohnya nih, Bang. Misalnya Abang duduk di Alfamart dah. Nah, kita kan saling gak kenal nih. Tiba-tiba saya saya atau Korek, lu ya. minjam korek gitu segala macam kan, kita tiba-tiba minjam korek, Bro. Terus nanti tiba-tiba apa namanya? Saling ngomong basa-basi lah di situ. Besoknya ketemu lagi di jalan gitu. Bro, gitu segala macam. Nah, cewek gitu sulit, Bang. Iya. Ini laki-laki aja dengan sebungkus rokok kita bisa berteman. Kenapa seperempuan dengan sekuntung cinta malah dia tidak menghargai kita? Benar sekali. Iya. Sadis. Perbedaannya cowok sama cewek itu, si cewek memakai perasaan gitu. Kalau cowok pakai logika. Apalagi yang Ya, paling Dalam saya konteks apapun. benci itu cewek posesif tuh, ya. Jadi saya benci banget tuh sama Kenapa? cewek. Posisi kan bagus dikekang gitu, kayak ada yang perhatiin gitu. Ya, posesifnya bagaimana dulu? Sebagai laki-laki yang dalam hubungan yang posesif itu harusnya laki-laki, bukan perempuan. Karena apa? Di dalam rumah tangga nanti kita yang akan memimpin mengatur rumah tangga, ya termasuk anak dan istri gitu loh. Perempuan tuh hanya mengikuti imamnya. Yang mana baik selama kita ini baik, selama kita setia, selama kita bisa menjalani, kenapa kita harus diposesif gitu? Kecuali satu, kita pernah ketahuan selingkuh sekali baru gitu. Karena bagi saya begini loh, Mas Diki, Mas Iqbal. Ya, gimana pun Ya. Jadi pacaran itu cuman proses kita mengenal satu sama lain. Kalau dalam bahasa Arab ta'aruf. Oh, taruh. Iya, perkenalan ya. Jadi jangan terlalu dianggap serius gitu loh. Serius boleh, tapi untuk mencocokkan antara sikap dia dan sikap saya, sikap kita semua kan gitu. Nah, jadi nanti kalau kita udah punya sih rumah satu, kamarnya beda-beda gitu. Udah serumah tapi beda kamar gitu. Iya. Gimana ceritanya? Tapi orang Batak ada, saya kenapa ya? Saya punya teman orang Batak. Ada namanya Boru apa itu namanya ya. Jadi dia itu Si Tohang. enggak tahu saya apa, lupa banget itu. Mungkin nanti saya cek dulu. Judika kan orang Batak. Itu si Tohang. Istri lu istri Oh, gua. iya, Judika. Istri lu istri Iya. gua gitu. Makanan lu makan gua, rumah lu rumah gua gitu. Kalau kita satu marga. Gitu. Berarti boleh Oh, jadi dirasa kayak itu. beda gitu. Ya nggak tahu saya. Itu fotografi. Lu nikah sama si A, kita serumah gitu. Berarti si A ini mulai Mungkin- gue rasa juga. Mungkin dalam konteks itu mungkin tidak ya. Mungkin istri lu istri gua itu mungkin dalam konteksnya itu punya gua, bukan berarti kita harus seperti asusila ya, tapi mungkin kayak kita buatin minum dong, buatin kopi dong gitu, atau Oh, sekedar kasih gitu-gitu makan aja. sekedar itu mungkin ya, mungkin karena kan nggak wajar kalau kayak gitu. Makanya Iya. pokoknya semua cewek itu bajingan. Kenapa sih, Bang? Alasannya apa? Tiba-tiba. Gue tuh kenal sama cewek itu banyak sekali. Banyak. Ya, bahkan dari cewek yang bobot bebet bobot bubut semua udah saya rasakan. Maksudnya bukan saya rasakan gimana. Sudah pernah saya ngalami, udah saya pernah bersama mereka. Jadi pengalamannya itu udah kayak dipelajarin semuanya. udah gitu, Bang. dipelajarin semua gitu. Apalagi kalau ketemu sama cewek posesif, bagaimana cara saya menghindari dia itu supaya dia tidak posesif adalah dengan tidak berkomunikasi dengan dia. Jadi Karena gini, lebih baik lu yang posesif atau cewek lu yang posesif? Gua yang posesif karena gua laki-laki. Mahkota gua sebagai raja yang mengatur istana
dan negara, termasuk rumah tangga dan istri tercinta. Kalau menurut gua gini aja bang, maksudnya apa ya, terkadang cewek itu apa ya, ketika apa namanya, ketika kita misalnya marahin dia, tetap aja misalnya ada aja alasan dia buat ini bang, kayak Untuk nggak marah, maksudnya kita kasih tahu dia, betul. tapi dia kayak malas aja gitu dengerin ngomongin kita bang. Kayak diabaikan gitu. Iya, kayak diabaikan gitu bang. Terus Cewek kayak gitu gua gak suka banget cuy. Maksudnya apa? Ngertiin kita gitu loh. Udah panjang lebar kita jelasin gitu, Jelasin tiba-tiba. diabaikan. Iya. Tapi kalau dia yang ini, yang marahin kita, bisa 1 malam 1 minggu cuy, itu nggak kelar-kelar. Yang tadinya kita jadi cowok bodo amat, tiba-tiba jadi cowok yang Peduli gitu kan. jadi pendengar yang baik gitu. Iya peduli. Dalam 1 malam itu kan. prinsip aja kita beda ya. Ada yang pacaran sampai teleponan berjam-jam, video call sambil tidur, sleep call atau PCS, video call santai. Oh iya. Jadi, kenapa? Oh iya. Yang positif aja. Positif aja loh otaknya itu loh. Apa ya? Gimana? Kayak ada cing gitu kayak masuk. Udah aja bang. Traveling kamu. Jadi Namanya juga. Namanya juga orang. tapi prinsip saya pacaran itu proses perkenalan gitu loh. Yang penting adalah Namanya juga orang bang. Iya, Kita iya. kan Asik-asik aja bang. Asik-asik aja. Respect, Iya. respect. Saya tidak mau tahu. Tidur yang saya tidak mau tahunya. Aduh. Sampai mana tadi cuy? Lanjut lah. Jadi dalam konteks pacaran saya menganggap itu bukan hal yang serius kecuali kita sudah mendalami yang namanya hubungan komitmen. Di atasnya pacaran itu komitmen, baru ke Jenjang. hubungan yang lebih serius yaitu pelaminan gitu. Jadi pembelajaran untuk hari ini itu bagaimana caranya bukan soal pacaran tapi soal memelihara sebuah hubungan agar menjadi sebuah komitmen untuk berlangsungkan hidup di dunia bersama orang tercinta gitu. Kelas. Ya? Bisa jadi quotes nih. Boleh. Jadi Iya. saya kalau lost kontak itu sama perempuan itu kayak kemarin saya punya pacar itu kita cuma ada masalah sepele kecil gitu, cuman lost kontak. Tapi saya selalu dianggap salah. Mungkin versi cerita orang tuh berbeda-beda ya. Mas. Iya sih. Dia cerita ke temannya beda, cerita ke sini beda, sana beda, Iya. situ beda. Untuk membela dirinya sendiri. Ya jadi temannya itu Lebih kenal kita dari ceritanya dia gitu. Iya, makanya saya bilang dengan quotes itu bahwasanya kalau kamu ingin tahu jahatnya saya, maka dengar cerita orang lain. Tapi kalau kamu mau tahu baiknya saya, deketin saya minimal. Tidur, Temuin saya makan gitu tidur temanin sama saya. Kalau gitu. menurut gua bang gini Kalau aja bang. perempuan, makan. Bang, kalau menurut gua tuh apa ya? Terkadang hubungan kita itu hancur bang. Terkadang hubungan kita hancur itu bang, gara-gara sahabatnya si cewek itu bang. Ya, Apa banget ya? nih sahabatnya. Betul nggak sih? Hmm? Dalam banget tuh bisa. Saya Seberat apa menikmati. masalahnya? Karena bagi saya Iya. cinta itu bagikan rokok. Iya, gimana tuh? Apa hubungannya? 15 menit langsung hilang. Oh, iya. cintanya sebentar aja berarti. Sebentar aja berarti. Cinta saya itu bukan masalah sebentar. Saya akan mencintai seseorang apabila orang itu mencintai saya. Tapi kalau dia tidak mencintai saya, maka cinta saya sebesar batang rokok. 15 menit habis. Ya lanjut. Itu bang tadi bang, maksud gue itu sahabat si cewek ini yang buat hubungan kita hancur bang. Ya. Iya. Ya saya ngalamin Dan juga ada itu. juga yang cowok bangsat ketika kita lagi hubungan kita maksudnya Lagi renggang gitu. kan? lagi renggang, tiba-tiba ada cowok bangsat yang datang ke si cewek kita bang, Lagi yang ada jadi masalah sok apa. jagoan, Gitu. yang tiba-tiba Curhat. ngomong ngejelek-jelekin kita kayak misalnya, lah kok kamu gitu banget ya, pasti kalau misalnya kalau gua beruntung banget bisa dapetin lu gitu, Padahal Anjir, sebenarnya cuy. dia Iya. sama juga kayak kita. kayak gitu. Itu sok jagoan banget cuy, sumpah. Inilah ya, bagi kalian perempuan-perempuan ya, kalau cowok kalian udah nggak sayang lagi, nggak cinta sama kalian, mending kalian tinggalin deh. Hubungan itu tidak akan bisa dimulai 2, 3, 4, 5 kali karena rasanya akan berbeda dan akan begitu-begitu terus, putus nyambung sampai kapan? Gitu loh. Lebih baik kalau mau langsung nikah gitu loh. Tinggalkan, cari yang baru karena pacaran itu cuma proses perkenalan.
proses hiburan ya. Karena hidup tanpa cinta itu terasa hampa. Dengar itu anak-anak. Bagai taman yang tak Bagai berbunga. Kang lalang. Jangan lupa minum cap badak. Kata orang Indonesia. Iya bang sih. Jangan lupa minumlah segar yang ada cap badaknya. Enggak dia endorse ya. Oh, enggak. Gak ada endorse. Disclaimer ini. Disclaimer cuy. Cewek-cewek zaman sekarang juga terpengaruh ini juga sih dari TikTok nggak sih bang? Maksudnya Ya. kayak Cewek zaman sekarang itu memang Iya. terpengaruh dari TikTok. Makanya saya hapus TikTok. Karena apa? Menurut survei, pengguna TikTok itu adalah kasta terendah kayak di bawah dasar bumi. iya. Tapi Pengguna- gini bang. Tapi kalau kan sekarang abang udah hapus TikToknya kan? Ya. Tapi Saya buat akun 5-4 kali tuh kehapus. Padahal followersnya tuh banyak tuh. Saya buat konten Ya. langsung banyak sampai ratusan ribu. Saya hapus itu. Buat apa saya mau masuk ke rumah orang miskin? TikTok itu pengguna kasta terendah. Kalau di India kasta terendahnya itu tidur di jalanan. Itulah anggapnya TikTok, dia di jalanan hidupnya. Tapi TikTok tuh tahu isi chat kita cuy, sumpah. Misalnya kalau kita lagi bertengkar kan sama cewek kita. Nah, jam Tiba-tiba 2 jam, gitu. iya jam 2 jam 1 gitu tiba-tiba scroll TikTok cuy. Kayak quotes-quotes yang ada di TikTok itu Iya. mirip banget sama kisah Hmm. percintaan Kayaknya gitu, TikTok Bang. tahu suasana hati kita ya. Iya. Sebenarnya Tahu kita. Sebenarnya begini. Apa yang dikata-katakan di dalam TikTok itu bukan mengetahui suasana hati, karena semua masalah yang ada dalam diri kita itu semuanya sama manusia. Nggak punya uang semua sama dunia ini nggak punya uang, ya kan? Masalah hati, masalah diselingkuhin semua ini dunia ini. Semua orang punya masalah Punya hati. masalah hati sama semuanya. Yang berbeda itu adalah bagaimana caranya kita menghadapi itu. Itu loh. Nah, yang bikin sama itu masalahnya. Yang bedanya itu menghadapinya. Begitu. Makanya kita hidup di dunia ini hanya untuk disakiti. Karena dunia ini adalah ujian yang diciptakan oleh Tuhan. Iya, Ya pas. kan? Makanya sekarang kita harus sabar untuk menerima ujian, untuk hidup ke depan lebih maju, makmur, adil, sejahtera. Dukung saya menjadi caleg DPRD, anggota. Kok promosi jadi caleg anggota dewan? Tapi gini bang, maksudnya apa ya? Ketika apa namanya? Nyalek malah. Nggak nanya partainya apa? Tadi bahas di sini. ABC. Oh, Bang. kalau masalah itu di belakang podcast. Ya, Oh ya, iya. Tapi gini maksud gue gini bang. Apa ya? Enak banget cuy kita. Maksudnya ketika ada orang datang dengan masalah-masalah yang dia bawa ke kita, curhat ke kita, kita bisa apa namanya? Kasih dia saran lah. Tapi ketika kita yang kena masalah bang, bingung kita mau ngapain cuy. Kita nggak bisa selesaiin masalah sendiri. Maksudnya nggak semuanya sih, tapi terkadang bisa kayak gitu. Ibarat dokter nggak Ya. bisa ngejaga kesehatannya sendiri. Nah, kayak Bahkan ada yang mengaku Tuhan, dia mati. Kan banyak. Saya Baba itu kan mengaku Tuhan, tapi dia Nabi mati. palsu juga ada cuy. Ada yang bisa ngeramal mati juga dia gitu loh. Bahkan ada yang di KTP-nya itu namanya Tuhan. Pernah lihat itu? Enggak lihat saya, tapi Oki Kuda Jelly pernah. Drink pernah. Oki Jelly Drink sama kuda emas. Waktu SD kan makan kuda emas kita. Aduh. Ada aja bahas cewek tuh emang ini bang. Enggak ada ujungnya. Nggak ada ujung. Iya, kayak dunia gitu. Dunia ada yang gini. Cewek itu ibaratnya C, kamu tahu artinya C? Apa tuh? Cantik. Cantik Ya. bisa disebut cerita. Oh iya. Semua cewek kan cantik, ya? Ya, semua cerita enggak ada Cewek cewek cantik. jelek. Iya. Iya kan C, Iya kan? cewek C-nya itu cantik. Definisi dari cewek itu Oh, ya cewek. cantik. Oh, singkatan. Singkatan. Saya Tadi Eh, saya ngomong soal singkatan. terus C. E? Cantik. E-nya? Bayu. Kok jadi- Salah. Ini lagunya siapa tuh? E itu Mas- ember. Salah itu ya. C itu cewek, E itu ember. W-nya itu kalau bisa disebut definisinya itu W adalah wanita. Iya. Cewek sama wanita itu beda. Cantik, ember, wanita, E. E-nya lagi. Panas. Selalu dong. Ada aja bang. Namanya juga Namanya juga orang. Namanya, Kayak gitu. namanya juga binatang.
E itu Sulit kalau banget bisa kita. disingkat juga bisa dibilang elang. Gitu. Kalau K-nya itu nggak usah deh itu bahaya sekali. Bahaya itu bang. Komedi. Kenapa saya itu bisa disingkat, bisa disebut juga bahwa dunia ini penuh dengan komedi. Makanya Allah ciptakan Tuhan untuk menjadikan kita sebuah ujian. Allah menciptakan Kayaknya Tuhan. kita siap apa namanya bang? Kok Allah menciptakan Tuhan gitu? Maksudnya Allah menciptakan wanita untuk menjadi ujian untuk para lelaki. Udah berat tuh bahasanya. Karena apa? Nggak ada nabi itu perempuan. Benar nggak ya? Oh iya juga. Ya, nggak ada nabi itu perempuan. Pembahasannya ke percintaan aja bang. Iya mas. Jangan- Iya ini bukan ini, ya kan? Bang, Nggak- bang. Kena tag dong. Iya. Kayaknya iya. kita di kolom komentar nanti banyak cewek yang ngucat kita nih kayaknya bang. Enggak. Sumpah dah bang. Enggak, benar. Enggak ada wanita itu yang jadi nabi itu wanita ya kan? Iya sih. Jadi makanya Allah ciptakan wanita itu untuk ujian kita gitu loh. Karena kita Mau ini adalah langsung raja. langsung ulti nggak? Iyalah. Langsung ulti nggak nih? Hah? Langsung ulti nggak nih bang kita? Ulti nggak? Ulti langsung. Bukti apa? Yang keluar dari surga gara-gara siapa? Oh iya jangan. Oh, iya, jangan. Oh Sorry, iya. jangan. Bisa ini kita cuy. Ah, Bukti lagi satu dulu lah. bahaya ini. Pelanggaran ini. Anggaran. Ini aja masih basic attack ini. Baru saya ngomongin nabi udah dia bawa sampai diulti. Wah. Jangan ulti. Ya ya bahaya bang kita bang. Habis dislike semua itu videonya bang. Aduh. Perempuan itu cuman bawa sial bagi saya. Ke bawah sial. Ya, setiap saya berkarir, memulai karir, saya kenal perempuan selalu gagal karir saya. Kasihan ibunya. Tapi jangan terlalu mikirin masih bang. Duh, ya saya dong kasihannya. Oh iya sih. Oh kan ibunya perempuan. Saya pernah kenal perempuan nih, saya cerita sedikit sama kalian ya. Jadi saya kenal perempuan, dia itu nggak punya apa-apa. Dia itu orang, kalau nggak salah orang Kalimantan, tapi waktu itu di Bali. Dia nggak punya apa-apa. Bahkan, ya dibilang wajahnya sih biasa aja ya. Karena saya itu bukan ngelihat fisik dan segala macam. Saya bisa mempercantik wanita kok. Gitu. Iya. Dengan apa yang saya punya, tapi sekarang mungkin belum bisa sekarang ya, karena sekarang kita lagi pulang kampung. Iya. Dia nggak ada handphone, saya beliin handphone. Skincare saya beliin setiap bulan ya, dia cantik semerbak. Setelah saya beliin dia iPhone, langsung dia ngilang. Skincare saya Cewek tambah kayak gitu bang. Udah dapet Cewek yang apa tuh namanya kalau gitu? material. Tit sensor aja. Tit, Iya. tit. Ya udah bilang ulang ya. Iya. Matre tit. Masa ulang matrenya tit? Matre. Matre. kok nggak pas. udah Inisialnya dilihat. Lisa. Lah, aduh salah ngomong. Sick man. Buat yang nama Lisa jangan tersinggung maksudnya. Ya, sorry Kita- Lisa. Iya. Maksudnya itu Mona Lisa. Mona Lisa. Ngomongin Mona Lisa. Kok tahu kalian namanya? Mona Lisa Sujoli namanya. Oh iya. Oh orang India. Bukan, orang Kalimantan, tapi dia waktu itu di Bali ketemu sama saya waktu ada kerja sama kontrak kerja. Kalau menurut gua Iya, lanjut. Kalau menurut gua pacaran LDR itu gimana bang? Menurut gua bang. Nah, Kalau menurut lu kita bang? bahas LDR lagi Iya bang. bang. LDR kayak gitu. Pernah LDR nggak? Oh sering. Long. Sering. Bahkan saya kenal cewek di IG, LDR-nya lama, ketemunya lama juga. Pacarannya lebih sering LDR gitu. Karena Daripada ketemu. lebih banyak ketemu. Kalau LDR mungkin dari 149 mungkin 50-an LDR. Long relationship. Nah, Yes, battleship, iya, Nen. battleship itu. I'm battle. Saya Kalau- suka battle. Kalau menurut gua bang. Oh iya, sorry, battle sorry. dalam konteks percintaan juga ada itu bang. Iya pasti ada. Iya, battle antara cowok. Cowok dan cewek battle. Kira-kira keuntungan sama kekurangan dari LDR ini apa aja bang? Ya kamu perkosa HP tiap hari. Bahaya. Enggak, kita bukan ngomong otaknya jangan kemana-mana dong. Iya, iya. Kita nelpon, kita cip, Oh. ini kan kasihan maksudnya- HP-nya. Oh itu maksudnya. HP aja gitu. HP-nya kasihan. Iya oh iya. Jadi Ya untung-untung syukur-syukur kalau HP-nya beranak tua bisa kita jual lagi. Lah ini kagak. iya, Habis paket dan lain-lain gitu loh. Enggak serius bang, sumpah bang. Kekurangan semua. Ya, jadi ngomong serius bang. Ya ngomong serius Iya, ya. serius. Jadi pas saya LDR itu kekurangannya itu satu, saya tidak pernah melihat siapa yang saya cintai. Dia cuman Apa yang saya rasakan, saya merasakan, tapi dalam bentuk fisik itu saya tidak melihat dan saya rasakan dia seperti apa. itu kekurangannya ya. Kekurangan kayak fisik begini, bro, sayang, gitu.
Contohnya ke iya. Fisik misalnya Jadi nggak kita terlalu melihat ini ya, ya? melihat mata dan lain. Itu kekurangannya di situ. Dan juga kita tidak bisa melampiaskan cinta kita, bukan melampiaskan gimana, yaitu dengan kita mengajak dia jalan, mengajak dia makan dan lain-lain gitu kan. Yes. Seolah-olah nggak ada gunanya gitu loh. Tapi Tapi keren banget sih orang yang LDR tapi bisa nikah gitu Bang, sumpah. bisa bertahan gitu. Bisa tahan banget sumpah. karena apa? LDR sebenarnya dari survei yang saya lihat dari seluruh Indonesia itu hubungan yang langgeng itu LDR. Sensus. Densus. Oh, Densus. Bukan ya, saya ngecek. Sensus. Saya tukang survei juga saya kerjanya. Jadi Dibuktikan nggak? Hah? Terbuktikan kebetulan waktu itu ada Lorang Nggak, maksudnya kan survei kan? Ya, Iya. itu terbukti. Membuktikan. 1 miliar. Udah lanjutin aja Bang yang tadi tuh. Survei terus, survei. Jadi kelebihannya itu Mana nanti Bang? jadi kelebihannya itu apa tadi kekurangan kelebihannya itu ya RAM-nya 6 GB. Internal 64 GB. Jadi kelebihan minat chat Nego tipis. nego tipis pecah. Kok jadi promosi Bang? Ya. Terus aja kita Bang. Jadi Santai-santai aja. HP saya baru jatuh kemarin, ya kan? Terus Lumayan sih. 6 juta nego tipis. jadi promosi. Jadi kelebihannya itu juga kita bisa setia, kita belajar tentang kesabaran, tentang kesetiaan, ya. komitmen Setuju, untuk setuju. menjaga perasaan dalam pasangan. Oh iya. Makanya dalam hubungan itu harus didasarkan dengan cinta. Kau cintalah, bangun kesetiaan, maka kerajaan cintamu akan kenapa? Akan sempurna. Iya, akan sempurna. Ya. Iya. Manusia nggak ada yang sempurna, Nggak ada tapi yang cinta sempurna, itu bisa tapi- sempurna. Kita yang buat gitu. Kita yang buat. Itu yang dikatakan tadi Dipti. Cinta itu diciptakan. Cinta bukan sama sayang dirasakan. apaan sih Bang? Bedanya Bang? Cinta Oh, atau cinta sama sayang. Ini Ya. aja. Dalam hubungan itu ada 3 yang saya sebutkan kemarin kan. Pikiran, hati, dan ini nggak munafik ya, kemaluan ya. Ini. Iya. Jadi pikiran ini itu kita belum masuk rasa sayang, masih suka. 3 dalam hubungan. Ya, Suka, kagum aja gitu. kagum. Kagum. Suka, sayang, cinta. Ya kan? Ada suka, ada sayang, ada cinta. Pertama kita suka belum tentu kita sayang. Benar nggak? Ya. Kita suka lihat barang sana belum tentu kita sayang. Kita suka lihat orang jalan, kita suka, wih dia bagus jalannya. Neymar enak main tapi belum tentu kita sayang sama dia. Nah, tapi ketika kita suka, hati cinta. kita menggebu baru muncullah rasa sayang. Rasa sayang. Gitu. Rasa sayang ini yang membuat kita muncul rasa-rasa perhatian, mendekati, menyayangi, Ya, kalau mengasihi. misalnya kita udah sayang pastilah kita jaga. kita rawat jaga, gitu kan. kita rawat gitu. Tapi setelah munculnya rasa sayang, akan ada yang namanya rasa cinta. Tapi rasa cinta itu jangan berlebihan. Ibarat bunga ya Bang. Karena bunga. Kalau kita lihat, kita suka. Misalnya ini bunga mawar nih. Kita suka sama bunganya. Pasti kita petik, kita bawa pulang, Kita beli. kita petik. Iya. Kita Yang beli ada dulu. di dalam Oh iya. di dalam potnya itu kita petik. Iya. Kalau misalnya kita sayang sama bunga itu, Ya, kita nggak bakal petik, Pulang. kita Iya. bakal rawat. pulang-pulang saya dimarahin mama ini karena pulangnya kebagian ini. Berarti Ya nggak apa-apa lanjut. Jadi ya. jadi makanya tadi saya bilang ya. hati-hati soal cinta. Karena kalau cinta yang berlebihan yang muncul adalah nafsu. Pacaran sama nafsu munafik sih Bang ya. Pacaran tanpa nafsu itu Iya. memang munafik. Iya, munafik. Sekarang nafsunya kayak gimana? Nafsu itu seperti kita apa ya? Ini nafsu nih, nafsu makan nih. Gua sama lu nafsu, kalau lu cewek, gua cowok misalnya. Enggak, maksudnya ini cewek, ini Berdua lah, cowok. berdua. Iya, ini cewek, ini cowok. Oh, misalnya, Kalau nggak nafsu nggak mungkin gua mau sama cewek itu. iyalah. Bang, apa yang Bang lakuin misalnya Ya, ini bahas dulu. Ini nanti beda yang kemaluan tadi beda. Ini ngobrol langsung selesai dulu nanti. Oh iya. Belum selesai ngobrolnya. Berarti ini lagi Masih gitu lah. Maksudnya Pikiran agak hati. bingung-bingung nih ternyata. Jadi setelah belum dijelasin. setelah hati baru muncul rasa cinta. Ketika kita sudah mengumpul rasa cinta yang menggebu-gebu yang sangat besar, maka kita rasanya ingin memiliki gitu loh. Memiliki dia gitu loh, yaitu dengan menikahi barulah ke kemaluan, yaitu adalah nafsu, ujungnya dari cinta gitu. Tapi ya setelah itu berjalan barulah muncul proses pemeliharaan cinta yang kita ciptakan tadi. Itu Mas Iqbal. Mau di kelas mana?
Ya terserah Bang. Ya udah, mungkin itu Ceritanya. aja pembahasan kita untuk hari ini karena udah 30 menit. 30 Mama menit. saya nanti marah-marah. Saya pulang, saya mau bantu mama saya. Oh, iya. Jadi Anak durhaka berarti. nggak nyanyi ini. Enggak ada kelas Nyanyi aja, Bang. Oh iya, terus saya karaoke Oh, dulu. ada lagu kebangsaan. Ada lagu. gitu. Tetap ada, harus wajib itu lagu kebangsaannya. Lagunya sama kayak yang kemarin gitu. Ya, sama juga. Tapi ini ada musiknya, kelebihannya. Speknya 6 GB. Oh iya. Gimana tuh? Pengen dengar. Tangan di atas semuanya, tangan di atas. Tangan dong. Tangannya gini. Gimana? Gini. Iya, Oh, iya. ikut dong. Tangan dong, ayo barengan. Takut ini kok. Barengan. Ayo dong, biar rame-rame. Kita dengerin abang aja. Dia lahir untuk kami. Ikutin aja. Bang. Dia bangkit untuk kami. Dia mati untuk kami semua. Asik ya. Dia itu pacar kami. Dia itu cewek kami. Nice. Dia adalah ratu di atas ratu. Dia itu cewek kami. Dia itu ya nanti kan maksudnya penistaan agama. Oh, Bang. iya. Jadi Jadi mungkin lirik Kita salah-salah aslinya juga, apa? Bang. Iya. inisialnya Yesus. Enggak. Joshua. Jadi kan Joshua. Ferdi Sambo waktu itu. Iya. Yaudah itu aja deh ya. Oh, iya. Penistaan agama lagi. tutup aja, Bang. Iya, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan close of the door dengan Ida, Iqbal, Diki, Aidil. Bisa disebut juga Ida Ikatan Dangdut Argentina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun mudah